Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di BBN, Bincang-Bincang Neuroscience. Kami dari kelompok 2 Neuroscience Pendidikan akan melakukan podcast dengan tema lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience pendidikan. Tapi sebelum itu lebih baik kita berkenalan dulu ya dengan anggota kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azaimul Hanifah, biasa dipanggil Azza. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firmanto, dipanggil David. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nailatul Aziza, biasa dipanggil Nela. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Coktavianti, biasa dipanggil Cika. Halo semuanya, nama saya Rara Rahmawati, biasa dipanggil Rara. Bagaimana sih perasaan kakak ketika pertama kali masuk ke kelas 10 E7? Jadi pengalaman pertama saya, waktu saya ke kelas 10 E7 itu saya sangat canggung karena belum mengenal lingkungan dan belum mengenal siswa-siswa yang ada di kelas 10 E7. Dan kemudian saya sangat antusias karena dapat memberi saya banyak pengalaman. Oke Kak Cika, terima kasih atas waktunya. Baik Kak, sama-sama. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, langsung aja ya Kak ke tema perbincangan kita hari ini. Apa boleh diceritakan bagaimana keadaan sarana-prasarana di dalam kelas 10 E7? Oke Kak, kalau untuk sarana prasarana sendiri yang ada di MAN Salatiga itu, yang tepatnya di kelas XE 7 ada kayak pantulis, lalu meja kursi, dispenser, kipas, proyektor, alat kebersihan, dan lain-lainnya gitu Kak. Oke, bagaimana solusi supaya siswa itu aman dan nyaman melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untuk solusinya itu yang saya observasi itu kayak kurangnya penerangan gitu Kak. Nah itu kan bisa ditambah agar lebih terang, agar siswa bisa belajar itu dengan nyaman. Lalu juga ada chatnya juga ditambah makin terang. Lalu kebersihan kelas jadi kebersihan lagi gitu Kak. Dan juga di kelas itu juga terdapat dekorasi-dekorasi yang dibuat oleh siswanya agar kelas itu menjadi ramai dan menarik gitu Kak. Peran warna interior sangat penting karena dengan komposisi warna yang tepat dapat menciptakan suasana yang menyenangkan serta dapat meningkatkan kualitas proses belajar anak. Di kelas 10 E7, cat dinding kelas yaitu hijau, memberikan dampak bagi psikologis yang bisa digunakan dalam desain ruang belajar yang sesuai dengan anak, seperti memiliki sifat yang dapat membuat tenang, nyaman, dan menghilangkan stres. Ruang kelas 10 E7 tersebut juga terdapat beberapa hiasan-hiasan dinding yang dapat memanjakan mata sehingga memiliki banyak dampak positif, diantaranya seperti hiasan dinding yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Proses menghias dinding dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam seni, desain, dan konsep dekorasi. Dinding kelas yang indah dan menarik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Oke, selanjutnya bagaimana penerapan model dan strategi pembelajaran dalam kelas 10 E7? Oke, kalau untuk penerapan model dan strategi pembelajaran di kelas tersebut itu nanti dalam satu kelasnya itu dibagi oleh beberapa kelompok. Nah, di dalam satu kelompoknya itu mereka mendapatkan satu materi presentasi. Nah, itu akan dipresentasikan di minggu depan. Nah, lalu seorang guru ini akan membersamai mereka pada waktu presentasi gitu Kak. Ketika guru membersamai gitu, entah pada di akhir pembelajaran itu seorang guru ini akan memberikan tugas akhir gitu Kak. Kemudian bagaimana solusi penerapan model dan strategi pembelajaran kepada siswa agar siswa itu tetap fokus kepada pembelajaran di dalam kelas? Untuk solusi sendiri itu seorang guru ini akan memberikan ice breaking di sela-sela pembelajarannya gitu Kak, agar pembelajaran ini tidak bosan gitu Kak. Dan juga
siswa ini fokus kembali kepada pembelajaran tersebut, gitu Kak. Dan juga ini Kak, di satu kelompok itu terdapat antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, mereka kan dua yang berbeda gitu Kak. Jadi mereka itu ketika satu kelompok, mereka bisa bertukar pikiran atau bertukar pendapat gitu Kak. Nah, dan juga guru ini mengadakan praktikum gitu Kak, praktikum kecil-kecilan yang siswa ini bisa mudah gitu Kak, mudah untuk melakukannya, kayak bahan yang sering dijumpai atau cita-cita gitu Pak. Salah satu prinsip utama dalam neuroscience education adalah bahwa otak belajar melalui keterlibatan aktif dan emosi positif. Maka, strategi seperti project-based learning, brain-based learning, dan inquiry learning sangat disesuaikan. Dalam brain-based learning, misalnya, guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan ritme otak. Ada waktu fokus, ada waktu istirahat, ada variasi aktivitas agar otak tidak bosan. Dan yang paling penting yaitu pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Neuroscience juga mengajarkan kita bahwa reward, storytelling, dan kejutan kecil bisa mengaktifkan sistem dopamin, zat kimia di otak yang memperkuat ingatan dan motivasi. Selanjutnya, untuk media pendukung yang digunakan guru biologi di dalam kelas 10E7 itu apa ya Kak? Untuk media sendiri itu yang digunakan oleh guru biologi itu ada seperti proyektor, lalu LKS, lalu HP. Nah, nanti setiap minggu berapa itu guru itu akan presentasi gitu loh Kak. Kayak dia menampilkan PPT guru sendiri itu ke proyektor. Nanti guru ini mempresentasikan kepada siswa-siswanya gitu kan. Dan guru itu juga mengasih siswanya itu seperti lingkup pembelajaran gitu Kak. Lalu quiz-quiz gitu, latihan soal gitu Kak, yang bisa diakses dengan HP gitu atau online gitu Kak. Media pendukung pembelajaran berbasis gaya belajar siswa yang berkaitan dengan neuroscience pendidikan dirancang untuk menyesuaikan cara otak siswa memproses informasi secara optimal. Neuroscience pendidikan mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda seperti visual, auditory, dan kinestik yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan respons otak terhadap stimulus tertentu. Oleh karena itu, media pembelajaran perlu disesuaikan agar mampu merangsang area otak yang relevan sesuai gaya belajar siswa. Misalnya, siswa dengan gaya belajar visual akan lebih terbantu dengan media berupa gambar dan video. Sedangkan siswa auditori lebih efektif belajar melalui rekaman suara atau diskusi interaktif. Dan siswa kinestik membutuhkan media yang memungkinkan aktivitas fisik atau manipulatif seperti simulasi atau alat peraga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip neuroscience, guru dapat memilih atau merancang media yang tidak hanya menarik tetapi juga mampu meningkatkan perhatian, pemrosesan informasi, dan retensi memori siswa sesuai dengan cara kerja otak mereka. Nah, ini bagian menarik yang sering jadi pertanyaan. Apakah otak laki-laki dan otak perempuan berbeda dalam cara belajarnya? Jawabannya tentu aja ada dong. Ada perbedaan struktural dan fungsional, meski semua tetap kembali pada individualitas. Secara umum, otak perempuan cenderung memiliki koneksi antar lobus otak yang lebih kuat. Artinya, lebih banyak dalam multitasking, bahasa, dan komunikasi emosional. Sedangkan otak laki-laki cenderung memiliki koneksi yang lebih kuat dalam belahan otak yang sama, sehingga lebih terarah dalam tugas-tugas yang memberikan spasial, logika, dan koordinasi. Oke, gitu ya Kak. Lalu bagaimana kesan dan pesan Kakak untuk melakukan observasi di dalam kelas 10E7? Kalau pesan-pesan dari saya sendiri itu siswanya itu aktif gitu Kak. Ya walaupun ada yang ngatur sih nggak apa-apa, kan udah siang. Ketika siswa ini tanya juga mereka tuh excited gitu Kak, jadi seru. Nah lalu siswa antara laki-laki dan perempuan itu mereka tuh main bareng, gak ada yang canggung gitu Kak. Yang mungkin sudah terbiasa karena penggunaan kelompok gitu Kak, bareng antara cewek dan cowok. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan banyak orang. Sekian dari podcast BBN Bincang-Bincang Neuroscience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, menurut kalian ya, biologi kan abstrak banget ya, banyak kalimat-kalimat yang susah dibayangkan di kepala gitu kan. Butuh media-media. Menurut kalian nih, media apa sih yang cocok gitu buat kalian nyaman belajar biologi, senang belajar biologi gitu. Apalagi kamu yang kurang suka biologi gitu. Lebih ke praktek sih kak. Praktek. Kalau kamu? Pembelajaran yang menjelaskan itu kayak tidak ada interaksi antara guru sama muridnya. Jadi saling diskusi antar guru sama murid gitu.